Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam untuk kita semua. Semoga selalu sukses. Amin. Pada hari ini, saat ini, Anda bertemu lagi dengan saya, Saprudin Itur, channel Saprudin Itur. Kali ini kita akan berbagi masalah yang lagi populernya saat ini, yaitu pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia. Pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia. Oke. Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan yang cukup panjang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya. Tidak kurang dari 270 kepala daerah yang siap untuk dipilih. 270 daerah pemilihan kepala daerah yang akan dipilih pada tanggal 9 Desember 2020 ini. 9 pemilihan gubernur, wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 37 pemilihan wali kota, wakil wali kota di Indonesia. Wow, banyak sekali. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan berbicara dasarnya dulu. Artinya undang-undangnya. Ternyata sejak reformasi kemarin 1998 semua menjadi terbuka, termasuk pemilihan presiden yang diniatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk dipilih secara langsung, dipilih rakyat langsung. Cuma butuh proses, harus ada undang-undangnya dulu. Bahkan harus merubah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sukses mereka mengamandemen. Di dalam pemilihan presiden hanya bisa dipilih 2 kali saja. Tidak lagi seperti masa lalu bisa menjadi presiden sampai 30 tahun atau 32 tahun. Nah, ternyata yang 2 kali pemilihan presiden sama. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota juga sama. Hanya 2 periode. Artinya 5 tahun pertama, apabila rakyat menginginkan kembali dan pantas dan layak untuk dipilih kembali, maka akan dipilih kembali pada periode kedua, 5 tahun. Nah, tapi periode ini tidak sampai 5 tahun seperti yang biasa, 2021 sampai 2024. Hanya 4 tahun saja. Bahkan kurang mungkin dari 4 tahun sudah pemilihan serentak kembali pada 2024 itu. Kalau seandainya undang-undang pilkada dan undang-undang pilpresnya tidak berubah, mudah-mudahan tidak berubah lagi karena sudah mantap dan bagus sekali ini. Baik, undang-undang yang pertama, undang-undang pilkada ini, undang-undang nomor 12 tahun 2008. Kemudian dirubah lagi menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2014. Perlu perbaikan lagi supaya betul-betul mantap, supaya betul-betul rakyat ini berkesempatan untuk terjun ke dunia politik dan menjadi kepala daerah. Undang-undang tersebut dirubah lagi, diperbaharui, diperbaiki lagi. Menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2015. Ternyata masih ada kekurangan lagi untuk persiapan pemilihan serentak pada tahun 2020 ini. Maka undang-undang itu dirubah lagi, diperbaiki lagi menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Mudah-mudahan tidak berubah, tinggal mengatur peraturan pemerintahnya, kemudian ada peraturan KPU-nya yang sekarang sedang dilaksanakan. Kemudian apa sih syarat-syaratnya
untuk menjadi calon menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota. Di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 disebutkan setiap warga negara berhak dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Bahkan hebatnya dalam undang-undang itu sangat muda. Usianya, batas usianya sangat muda gitu. Luar biasa. Karena memang memberikan ruang seluas-luasnya kepada generasi muda, generasi milenial, generasi yang betul-betul punya dedikasi tinggi, perjuangan untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya gitu. Oleh pemerintah, oleh rakyat semuanya diberikan peluang sehebat-hebatnya. Makanya usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun. Artinya 30 tahun ke atas sampai setinggi-tingginya, tidak terbatas ke atas. Artinya generasi 30-an ke atas, 50-an ke atas, 70 tahun ke atas gitu bersaing ini. Ya. Dan pendidikannya juga sangat minimal. Pendidikannya minimal SLTA. Artinya Anda lulusan SMA, SMK, STM, gitu ya. Apalagi MAN boleh menjadi calon gubernur, gitu ya. Bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Usia 30 untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota lebih muda lagi. Minimal 25 tahun. Wow, luar biasa. Artinya usia 25 tahun, 26 tahun sudah bisa menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Peluang buat generasi muda. Semoga generasi muda melihat peluang ini dijadikan sebuah momen yang terbaik. Bisa bersaing dengan generasi-generasi di atasnya. Tetapi dengan syarat pasti harus mempersiapkan diri ahli di bidang itu dulu gitu. Terjun ke dunia politik, mempelajari berbagai hal tentang pemerintahan, bagaimana memanage dan memanajemeni pemerintah daerah, tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dipercaya oleh rakyat. Kemudian siapa yang menunjuk mereka untuk menjadi gubernur, bupati dan wali kota? Partai. Partai yang memenuhi syarat 20% itu sudah berhak untuk mencalonkan satu pasang calon. Makanya ada hanya satu partai yang mencalonkan, ada partai gabungan partai-partai mencalonkan calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya setia. Ini yang penting juga nih. Selain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang nomor 2 ini sangat penting. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dia bertanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tetap membangun kekuatan dan keinginan cita-cita bangsa Indonesia yang dicetuskan sejak kita merdeka tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian ada syarat lain, ya, mampu jiwa, raga, jasmani, dan tidak pernah narkoba karena itu sangat rawan. Kemudian tidak pernah dipenjara, dihukum di penjara, atau pernah dihukum dengan syarat yang bersangkutan mengakui dihukum karena apa,
jujur mengakui dihukum karena apa, dan lama hukuman berapa, dihukum di mana. Rakyatnya akhirnya bisa percaya bahwasanya walaupun dia sudah pernah dihukum, tapi sekarang sudah berubah menjadi lebih baik, kemudian terjun ke dunia politik, ya, pikiran untuk maju ke depan sudah luar biasa, maka boleh juga untuk mencalonkan. Yang berikut, menyerahkan daftar kekayaan. Ini penting karena khawatir kalau kekayaan sekarang tidak terukur dengan baik waktu mencalonkan, begitu jatuh bupati khawatir kalau kekayaannya tiba-tiba melonjak ratusan persen. Sekarang baru punya kekayaan 1 miliar, tiba-tiba 3-4 tahun kemudian sudah punya kekayaan mencapai 5 miliar dan sebagainya. Ya patut dicurigai dari mana dia mendapatkan kekayaan itu. Karena yang pasti menjadi presiden, wakil presiden menjadi gubernur, wakil gubernur menjadi bupati, wakil bupati menjadi wali kota dan wakil wali kota, bukan mencari keuntungan, bukan mencari kekayaan, tapi mencari hebatnya dirinya untuk orang lain. Dirinya sukses menjadi pemimpin, tapi bisa membangun rakyatnya menjadi rakyat yang hebat, rakyat yang menjadi pekerja keras, rakyat yang berpikiran positif, rakyat yang mapan, rakyat yang berilmu, rakyat yang berakhlak mulia, kemudian hidupnya sejahtera. Sejahtera itu yang paling penting, gitu ya. Itu seorang pemimpin. Nah, itu beberapa hal yang dipersyaratkan, tapi masih banyak syarat-syarat lain untuk menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Oh ya, ternyata kabupaten juga termasuk dalam 270 pemilihan di daerah itu, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati. Kabupaten Berau sekarang calonnya sedang berkampanye, karena hak kampanye calon-calon bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota dimulai sejak 26 September kemarin sampai berakhir pada tanggal 5 Desember 2020. Tanggal 6, 7, 8 masa tenang, tidak boleh ada kampanye, tidak boleh apa-apa. Kemudian tanggal 9 melaksanakan pencoblosan. Mencoblos harus pilih yang benar di antara pilihan Anda. Ada yang kabupaten kota yang ada pilihan, ada 3, ada 4, ada 2, tetapi ada juga yang hanya 1 melawan kota kosong. Ada yang sampai 5. Begitu ya. Di Kabupaten Berau gimana? Di Kabupaten Berau ada 2 pasang calon bupati dan wakil bupati. Hebatnya apa? Satu-satunya di Indonesia ada calon bupati, dua-duanya adalah wanita, perempuan, bidadari, orang hebat, wanita-wanita masa depan. Bupati yang nomor 1 wanita calonnya, bupati yang nomor 2 juga wanita calon bupatinya. Luar biasa. Saya sebagai warga Kabupaten Berau sangat bangga karena melihat kenyataan bahwasanya ternyata wanita Kabupaten Berau punya nyali yang sangat besar dan berani menjatuhkan dirinya ke dalam pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati sebagai wanita hebat di Kabupaten Berau. Bahkan wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia ada di Berau karena 2 orang menjadi calon bupati keduanya. Ya, yang pertama kebetulan sudah tahapan pencalonan, tahapan pemeriksaan kesehatan, kemudian tahapan pencabutan undian. Pencabutan undian nomor pertama jatuh kepada Hajah Sri Marawiyah, SPD MM,
dan Haji Agus Tamtomo Embus sebagai nomor 1. Sebagai nomor 2, Hajah Sri Juniarsih MPD dan Haji Gamalis. Kedua-duanya adalah, kedua pasangan ini betul-betul orang-orang yang hebat di Kabupaten Berau, bahkan di Provinsi Kalimantan Timur. Kenapa saya katakan begitu? Sri Marawiyah adalah istri Dr. Andes Haji Makmur HPK yang pernah menjadi wakil bupati di Kabupaten Berau dan pernah menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Berau. Sekarang menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari fraksi Golkar. Nah, Ibu Sri Marawiyah yang sekarang mencalonkan menjadi bupati adalah istri Pak Makmur dari fraksi Golkar. Ibu Sri Marawiyah pernah menjadi guru. Selama menjadi istri wakil bupati dan bupati, beliau menangani organisasi-organisasi kewanitaan dan bahkan organisasi-organisasi lain. Bahkan beliau hobi juga menyanyi dan menyanyi lagu keroncong. Jadi karena beliau istri wakil bupati dan pernah jadi bupati, kemudian menjadi ketua DPR, maka otomatis ilmu kepemimpinan tentu beliau banyak menimba dari suami beliau, Dr. Andes Haji Makmur HPKMM. Tetapi beliau tidak pernah berhenti belajar. Beliau belajar terus tentang manajemen, tentang apa, beliau tetap belajar. Tentang politik beliau belajar. Akhirnya beliau mencalonkan dan dicalonkan oleh Golkar. Kemudian wakilnya dari Partai Nasdem, Haji Agus Tamtomo. Beliau berpengalaman cukup luas, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kemudian seorang pengusaha yang sukses di Sekaltim, kemudian beliau juga sekarang menjadi wakil bupati di Kabupaten Berau. Saat ini cuti karena beliau sedang melaksanakan kampanye. Jadi pasangan ini, wow, pasangan hebat dong. Bagaimana dengan pasangan yang nomor 2? Hajah Sri Juniarsih MPD. Ternyata wanita ini pun wanita hebat. Yang nomor 1 tadi wanitanya MPD, yang wanita 2 ini juga MPD. Sama-sama orang yang ahli di bidang pendidikan. Dan sama-sama pandai mengelola organisasi kewanitaan dan organisasi-organisasi lain yang dipercayakan kepada beliau. Sri Juniarsih adalah istri almarhum Haji Muharam SPDMM. Haji Muharam pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Berau. Kemudian Haji Muharam juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai PKS. Kemudian beliau menjadi Bupati Kabupaten Berau periode ini. Cuma Allah menjemputnya, memanggil beliau, dan akhirnya beliau wafat, digantikan dengan istri beliau, Sri Juniarsih MPD, sebagai calon Bupati Kabupaten Berau. Nah, maka otomatis Ibu Sri sangat berpengalaman dan tahu persis karena beliau mendampingi selama menjadi anggota DPR Kabupaten Berau, menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan menjadi Bupati Kabupaten Berau. Beliau paham benar tentang bagaimana memanage kepemerintahan di Kabupaten Berau. Artinya persaingan kedua wanita ini, yang nomor 1 Ibu Sri Marawiyah, yang di nomor 2 Ibu Sri Juniarsih, sama-sama punya peluang yang luar biasa dan sama-sama punya pengetahuan yang luar biasa tentang kepemerintahan, tentang kepemimpinan, tentang kewanitaan, tentang keorganisasian, dan
tentang politik di wilayah Kabupaten Berau. Wakilnya siapa? Di nomor 2, Haji Gamalis. Wah, ternyata Haji Gamalis pun orang populer di Kabupaten Berau, bahkan populer di Provinsi Kalimantan Timur. Juga beliau sangat dikenal di pusat karena beliau dari tokoh P3. Ayah beliau tokoh P3, ibu beliau tokoh P3, menurun ke anak-anaknya termasuk Haji Gamalis. Haji Gamalis pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan beliau juga seorang pengusaha. Artinya pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 tidak bakal dikhawatirkan lagi oleh rakyat Kabupaten Berau karena keduanya memang hebat-hebat dan luar biasa. Tinggal kita yang memilih nomor 1 atau nomor 2, nomor 2 atau nomor 1. Tapi dengan syarat kalau nanti tanggal 9 mencoblos, jangan coblos kedua-duanya, tapi harus coblos salah satu. Coblos nomor 1 atau coblos nomor 2. Coblos nomor 2 atau coblos nomor 1. Supaya hak pilih Anda sah. Kalau Anda coblos 2 karena, wah itu kan ceritanya Saprudin itu di channelnya bercerita kedua-duanya hebat, saya coblos saja kedua-duanya. Nggak bisa dong. Salah. Saya hanya menceritakan kehebatan keduanya, memang hebat kedua-duanya, kedua pasangan. Tetapi kewajiban Anda memilih adalah memilih salah satu pasangan untuk menjadi Bupati Kabupaten Berau pada periode 2021 sampai periode 2024 nanti. Rakyat Berau, Anda semua yang menentukan. Pahit dan getirnya yang akan rasakan adalah hasil pilihan Anda semua. Silahkan memilih. Tanggal 9 Desember, jangan lupa pilihan Anda, pilihlah yang terbaik di antara kedua pasangan yang terbaik itu. Oke. Apalagi yang kita pikirkan. Memang keduanya luar biasa. Ya, inilah sekedar ilmu pengetahuan buat kita semua. Saya sedikit bercerita masalah tentang undang-undang aturan yang kita runtut, bagaimana pilkada di daerah. Kemudian kita juga paham dengan syarat-syaratnya, karena generasi muda punya peluang dan kesempatan untuk menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Semoga Anda mendapat pilihan yang terbaik di bulan Desember. Jangan lupa kita berdoa semoga kita semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oh, jangan lupa ini masih di masa pandemi, masa COVID-19, masih di masa virus corona yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Selama melaksanakan kampanye sejak tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember nanti, kedua pasangan dan para pendukung tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu berkerumun, kemudian setiap saat harus cuci tangan dengan bersih, cuci tangan pakai sabun, dan cucinya juga dengan air yang mengalir, supaya kita semua terhindar dari paparan virus corona. Jangan gara-gara pilkada kita terpapar membangun klaster baru virus corona. Saya juga berpesan kepada seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan kampanye, baik kampanye gubernur dan wakil gubernur, kampanye bupati dan wakil bupati seluruh Indonesia, kampanye wali kota dan wakil wali kota seluruh Indonesia, yang semuanya jumlahnya 270 pemilihan di seluruh Indonesia, gubernur 9, bupati 224, kemudian 37 wali kota, cukup banyak. Sama-sama semuanya harus menjaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan orang lain, gunakan masker dengan baik, anggota juga, peserta juga, kemudian para pendukung juga harus pakai masker dengan baik, jaga jarak, jangan terlalu bergerombol yang terlalu banyak,
hindari hiburan musik yang terlalu memanggil orang banyak yang akibatnya nanti menjadi klaster baru virus corona, dan cuci tangan dengan bersih. Selamat melaksanakan kampanye pilkada di seluruh Indonesia. Semoga sukses, berjalan lancar, dan semuanya terhindar dari petaka yang sangat berbahaya saat ini, yaitu virus corona. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia menjadi negara terhebat di dunia, menjadi negara modern. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.